Halo teman Rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul di mana film ini menceritakan seorang bos gangster yang dikhianati oleh pacar, adik, dan juga mantan istrinya. Semua itu karena uang. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja mari kita tonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama PP yang merupakan bos gangster yang dikala itu sedang bersantai di sebuah klub malam bersama anak buahnya dan ditemani pacarnya yang bernama Marichar. PP memiliki tangan kanan atau orang kepercayaan yang bernama Box, yang saat itu meminta gajinya karena sudah sebulan belum dibayarkan oleh PP. PP kekurangan uang pungli dikarenakan sebagian wilayahnya telah direbut oleh geng musuhnya akibat kalah dalam adu mekanik. PP kemudian memberikan jam tangannya sebagai jaminan untuk gaji Box yang belum terbayarkan. Dan PP di sana berjanji setelah kembali merebut wilayah kekuasaannya yang dahulu, ia akan melunasi gaji anak buahnya tersebut. Meskipun kini hidup kekurangan, namun PP merupakan pemimpin yang baik dan bertanggung jawab atas kesejahteraan anak buahnya. Tak lama kemudian, sesudah itu Box menerima telepon dari seseorang yang bernama Lito. Ia mengundang PP beserta gengnya untuk menyelesaikan sengketa wilayah yang masih bermasalah dengan geng musuhnya. Alam niyo na. Lalu di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Jojo. Dan ia merupakan pemimpin geng yang dimana menjadi musuh bebuyutan dari PP. Berbeda dengan PP, Jojo merupakan pria yang sangat licik. Ia melakukan segala cara untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan, dan melenyapkan siapapun yang menghalangi tujuannya tersebut. Jojo memiliki orang kepercayaan yang bernama Ray, dan terlihat di sana mereka sedang berpesta merayakan keberhasilan dalam merebut wilayah kekuasaan milik PP yang sangat strategis. Tak berselang lama, Ray mendapatkan telepon dari Lito yang menyuruh Jojo beserta gengnya datang ke sebuah tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang belum tuntas dengan gengnya si PP. Sesudah itu, tibalah mereka semua di sebuah gudang kosong dan tak berselang lama bos besar mereka yang paling dihormati yaitu Lito datang sebagai penengah. Lito menyarankan perselisihan mereka diselesaikan dengan tangan kosong dan siapapun yang menang berhak mengambil wilayah mana saja yang mereka kehendaki. Serta setelah itu Lito tidak ingin ada pertengkaran lagi di antara mereka. Dan adu mekanik pun dimulai. Namun secara diam-diam Ray mengeluarkan sebuah sajam dan hendak meninggoikan si PP. Dan untungnya secara gesit si PP bisa menghindar dan tanpa sengaja justru Ray yang terkena hingga meninggoy di tempat. Jojo yang tak terima lantas menyuruh semua anak buahnya untuk mengejar PP. Sedangkan di tempat yang berbeda memperlihatkan seorang wanita yang bernama Bella, anaknya yang bernama TJ, dan adik Bella yang bernama Ali. Bella merupakan mantan istri dari PP yang semenjak berpisah ia kini menumpang hidup di rumah adiknya. Bella baru saja mengalami penipuan investasi bodong dari salah satu perusahaan jaringan provider dan kini ia terlilit utang yang sangat banyak dari rentenir akibat meminjam uang di sana sebagai modal investasi. Scene berlanjut memperlihatkan PP yang baru saja tiba di apartemennya si Marichar. Di sana PP memberitahu jika ia tidak sengaja meninggoikan Ray saat adu mekanik. Lalu PP minta izin bersembunyi sementara waktu di tempatnya Marichar karena ia sekarang sedang diincar oleh Jojo beserta anak buahnya. Marichar pun mengizinkannya dan untuk menenangkan si PP, Marichar lantas mencangkul ladang persawahannya. Ketika PP sedang membersihkan diri, Marichar mendapat pesan dari Jojo jika ia siap memberikan uang sejumlah 50.000 peso jika Marichar memberikan informasi keberadaan dari PP. Awalnya Marichar menolak tawaran itu karena PP yang merupakan ATM berjalannya yang setiap bulan memberikan uang makan serta membayarkan sewa apartemennya. Jojo lalu menaikkan tawarannya beserta siap memberikan motornya kepada Marichar asal mau bekerja sama. Mendengar hal tersebut, Marichar langsung memutuskan berkhianat dan memberitahu lokasi PP saat ini. Ketika Marichar ke toilet, secara tidak sengaja PP melihat pesan dari Jojo yang mengatakan jika posisi mereka kini sudah dekat.
PP pun merasa kecewa sekaligus tidak percaya jika pacarnya sudah mengkhianatinya. PP kemudian mengambil semua perhiasan serta uang yang pernah ia berikan dahulu kepada Maricar. Dan sesudah itu PP pun lantas pergi dari tempat tersebut. Ketika Jojo tiba di tempatnya Maricar, ia pun emosi dikarenakan PP sudah tidak ada di sana. Jojo pun menduga Maricar telah membohonginya. Jojo kemudian menyuruh Box untuk mencari keberadaannya. Ternyata orang yang dulu menjadi kepercayaan dari si PP kini telah berkhianat dan memihak kepada Jojo hanya karena ditawari imbalan uang yang sangat-sangat banyak. Di satu sisi, PP pun kemudian menelpon Bella dan meminta bantuannya untuk diberikan tempat bersembunyi. Lalu di tempat yang berbeda kita diperlihatkan seorang polisi yang bernama Victor. Ia mendapatkan kabar dari atasannya jika Ray telah meninggoy dalam perang antara geng dan ia diperintahkan untuk menangkap pelakunya tersebut. Victor dan Ray merupakan teman sedari kecil. Ia yang tak terima lalu pergi ke tempat kejadian dengan secepat mungkin. Sesampai Victor berada di TKP, ia pun meminta keterangan pada si Jojo tentang pelaku peninggoyan tersebut. Jojo berkata jika mereka sedang mencari orang yang sama. Jojo beralasan ia tidak terima orang yang telah dianggap saudara sendiri diperlakukan seperti itu. Dan ia siap memberikan imbalan yang besar bagi siapa saja yang berhasil menangkap si PP. Mendengar hal itu, mereka pun kini memutuskan untuk bekerja sama. Victor menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan si PP ke semua tempat dan siap memberikan hadiah uang sangat besar bagi siapa saja yang berhasil menemukan dan memberitahu lokasi PP berada. Lalu di tempat yang berbeda, PP akhirnya bertemu kembali dengan si Bella. Di sana, ia menceritakan semua yang terjadi dan meminta Bella untuk mematikan ponselnya selama bersama dengannya. Setiba mereka di tempat persembunyian, PP langsung meminta ponsel si Bella agar mematikan jika Bella tidak mengkhianatinya. Dan sesudah itu mereka pun reuni akbar cangkul-mencangkul. Setelah selesai reunian, PP kemudian menanyakan kabar anak mereka yang bernama TJ. Itu dikarenakan sudah cukup lama ia tidak mengunjunginya. Bella pun mengatakan jika kabar anak mereka baik-baik saja dan kini sedang aktif-aktifnya bermain menjadi pemadam kebakaran di halaman rumah dikarenakan itu cita-citanya saat ini. Bella melanjutkan jika kabarnya lah yang tidak baik-baik saja. Itu dikarenakan tertipu investasi bodong yang membuatnya berhutang kepada rentenir dengan jumlah yang sangat banyak dan kini ia terus-terusan dikejar oleh anak buah rentenir tersebut. PP lantas meminta nama serta nomor telepon para penagih utang tersebut dengan maksud ingin melunasinya satu persatu agar Bella dan TJ bisa hidup dengan tenang dan tidak diteror lagi. Di sisi lainnya terlihat Jojo yang mendapat info dari Maricar jika PP sering terlihat mengirim pesan atau mengirim uang kepada seseorang yang bernama Bella. Jojo lantas menelpon Box untuk meminta alamat rumah dan keterangan lebih lanjut kehidupan dari si Bella. Sesudah mendapat informasi itu, Jojo kemudian mulai mencari keberadaan Bella dan tak sengaja ia bertemu dengan si Ali. Jojo langsung menanyakan keberadaan Bella sambil menunjukkan dor-dorannya itu. Ali yang merasa takut lantas menelpon Bella, namun HP Bella tidak aktif sama sekali. Kemudian Jojo memberitahu Ali jika ia mau bekerja sama untuk menyerahkan PP kepadanya. Ali dan Bella nantinya akan mendapatkan imbalan masing-masing 500.000 peso darinya dan dari pihak kepolisian. Mendengar hal itu, Ali pun langsung tertarik dan meminta nomor telepon dari Jojo untuk mempermudah komunikasi mereka. Singkat cerita, PP menemui Lito untuk menjelaskan jika ia tidak bersalah dan meminta pertolongan Lito agar membereskan masalah ini. Lito pun berkata jika ia sudah tahu Ray pemilik senjata itu dan meninggoy karena ulahnya sendiri. Namun Lito menolak untuk membantu PP serta memilih untuk diam daripada harus berurusan dengan pihak kepolisian. Sementara itu terlihat Ali yang menemui Bella dan mengatakan jika ada seorang yang bernama Jojo datang untuk mencari keberadaan nasib PP. Ali juga memberitahu jika Jojo dan pihak kepolisian akan memberikan mereka hadiah uang masing-masing 500.000 peso jika mereka mampu memberitahu lokasi PP berada. Awalnya Bella menolak dengan alasan tidak ingin merusak kepercayaan yang telah diberikan oleh si PP. Akan tetapi Ali terus membujuk dan mengatakan jika Bella mengambil tawaran tersebut
maka ia bisa membayar seluruh utang-utangnya kepada rentenir. Tanpa pikir panjang lagi, Bella langsung pergi ke kantor polisi untuk memberitahu keberadaan PP saat ini. Lalu di tempat yang berbeda terlihat PP yang sedang menemui salah satu debt collector untuk membayar sebagian utang Bella dengan menyerahkan perhiasan beserta motor kesayangannya dan beritahu orang itu jika ia akan melunasi semua utang-utang Bella kepada yang lainnya. Polisi yang telah mendapatkan info keberadaan dari si PP lantas bergegas ke lokasi untuk meringkusnya. Terlihat Victor mengajak Jojo sekalian ke tempat yang telah diinfokan oleh Bella sebelumnya. Mereka langsung mengepung rumah itu dan di saat kebetulan PP yang baru datang tak sengaja berpapasan dengan para kepolisian. PP yang mencoba kabur langsung diberi hadiah dordol hingga membuatnya meninggoy di tempat. Setelah kejadian itu, Bella beserta Ali datang ke kantor polisi untuk mengambil hadiah uang informasi yang telah dijanjikan kepada mereka. Di saat Bella dan Ali akan pulang ke rumah, ternyata di luar Jojo sudah mengintai mereka dan melaporkannya kepada si Victor. Mereka berdua pun lantas datang ke rumah Ali secara diam-diam dan meninggoikannya beserta si Bella seketika. Di saat sedang menghitung uang hadiah tersebut, dan film ini pun selesai. Oke, sekian alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Akhir kata, saya minta maaf jika ada salah kata. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.